Suatu ketika di pinggir kota Basroh, Irak tersiar kabar ada seorang pemabuk yang meninggal dunia. Dia orang yang tidak terkenal, tidak berpangkat, kekayaannya pun tidak seberapa. Dan secara umum semuanya tampak biasa saja. Yang tidak biasa barangkali karena dia suka mabuk-mabukan. Tewasnya sang pemabuk ini disambut dengan sukacita banyak orang. Yang sedih mungkin cuma istri, anak-anak, dan mungkin anjing kesayangannya. Para tetangga dan masyarakat sekitar bahkan enggan mengurus si mayat karena diyakini dosanya terlalu banyak semasa hidup. Sambil berlinang air mata, si istri mengurus jenazah suaminya seorang diri, disaksikan oleh anak-anaknya. Sayang tubuh si istri ini tidak kuat mengangkat jenazah seorang diri, sehingga dia kemudian mengupah orang lain untuk mengangkat dan memindahkan jenazah ke masjid untuk disolatkan. Namun lagi-lagi umat Islam tidak mau melakukan sholat jenazah. Singkatnya, orang yang dibayar untuk menggotong jenazah sang pemabuk ini pun hampir sampai di kuburan. Saat melewati sebuah rumah yang berasal dari tanah yang reot, di atas bukit kecil tiba-tiba terdengar teriakan sambil berkata, "Berhentilah, saya akan mensolatkannya." Para penggotong jenazah pun berhenti dan keluarlah seorang tua renta yang dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Orang-orang kota yang sejak tadi menyaksikan dari jauh kaget dengan teriakan si zuhud ini. Masyarakat bertanya, apa yang mendorongmu untuk bersedia mensolatkan jenazah si pemabuk? Kemudian si zuhud berkata, saya bermimpi bertemu seseorang. Kemudian orang itu berkata, turunlah dari bukit dan engkau akan menemukan jenazah seorang laki-laki yang sedang ditunggu istrinya. Solatkanlah dia karena dosa-dosanya sudah diampuni. Kemudian orang-orang yang selama ini menganggap si zuhud adalah tokoh yang patut diteladani dalam hal kedalaman ilmu tasawuf, kagum dengan penjelasannya. Mereka kemudian bersama-sama mensolatkan jenazah si pemabuk dan memakamkannya dengan baik. Orang-orang penasaran, namun saat akan bertanya mereka sungkan karena takut menyinggung perasaan si istri. Hanya si zuhud yang berani bertanya pada si istri, apa yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah padahal dia suka mabuk-mabukan? Si istri pun mengaku tidak tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup memang suka menghabiskan hari-hari di tempat maksiat dan menenggak minuman keras. Kemudian si zuhud pun bertanya kembali, pasti ada amalan kebaikan lain yang membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Istri pemabuk pun menjawab, semasa hidupnya suami pernah melakukan 3 hal yang dilakukannya. Yang pertama, jika ia sadar dari mabuknya saat subuh, maka ia bersuci dan lekas mengganti pakaiannya dan kemudian sholat berjamaah. Yang kedua, rumah kami selalu dihuni anak yatim.